Selamat pagi Pak Paulus dan teman-teman. Saya Josephine Marta Natasha, MPM 2019-230, di mana saya di sini akan sedikit mereview tentang anatomi fisiologi dari penyakit gastroenteritis, appendicitis, sirosis hepatis, CA kolon, CA hepar, tifus abdominalis, dan cholelithiasis. Di sini ada gastroenteritis. Gastroenteritis ini terdiri dari beberapa kata. Di sini gastro yang berarti lambung, entero yang berarti usus halus, dan itis yang berarti peradangan. Jadi gastroenteritis ini merupakan peradangan yang terjadi pada bagian organ lambung dan usus halus. Teman-teman bisa melihat di gambar, itu lebih jelas ya teman-teman. Gastro atau lambung ini merupakan organ yang berbentuk seperti huruf J. Teman-teman dapat melihat di gambar bahwa lambung ini memiliki beberapa bagian. Bagian pertama itu ada bagian kardiak yang berhubungan langsung dengan esofagus dan berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. Bagian yang kedua ada fundus atau kubah. Ini berada di atas badan lambung. Bagian yang ketiga itu ada badan lambung atau tubuh lambung. Ini merupakan bagian yang paling besar dan utama pada lambung. Yang keempat itu ada antrum. Ini merupakan bagian bawah lambung yang menampung makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. Bagian yang kelima ada pilorus. Pilorus ini seperti terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Kalau teman-teman lihat di gambar, lambung ini juga memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang pertama itu ada mukosa, merupakan lapisan yang paling dalam. Yang kedua ada lapisan submukosa, merupakan lapisan yang mengelilingi mukosa. Lapisan yang ketiga merupakan lapisan muskularis atau lapisan otot. Lapisan yang keempat ada serosa atau lapisan yang paling luar. Gastro ini memiliki beberapa fungsi. Itu disebutkan yang pertama fungsinya ada mengolah makanan. Jadi ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung ini, nanti akan diolah menjadi partikel-partikel yang kecil oleh asam dan enzim yang terdapat di dalam lambung. Lambung ini memiliki gerakan refleks untuk mencampur makanan tersebut dengan asam dan enzim. Gerakan refleks ini biasa disebut dengan gerak peristaltik. Fungsi yang kedua ada menyingkirkan zat berbahaya. Jadi, di dalam lambung ini terdapat asam yang kita sebut dengan asam hidroklorik. Asam ini berfungsi untuk memecahkan makanan dan membunuh mikroba yang berbahaya yang masuk bersama dengan makanan. Yang ketiga, menyimpan zat makanan. Jadi, ternyata tidak semua makanan yang masuk ke lambung itu langsung diolah. Sebagian makanan tersebut itu disimpan. Ada yang bilang bahwa lambung kita ini bisa menyimpan hingga sebanyak 1 liter makanan dalam 1 kali makan. Fungsi yang keempat ada menyerap zat baik untuk tubuh. Jadi lambung juga memproduksi zat lain yang akan mempermudah tubuh untuk menyerap zat-zat baik untuk kesehatan seperti vitamin B12. Tidak semua makanan yang dicerna dengan waktu yang sama oleh lambung. Jadi terdapat beberapa makanan yang membutuhkan waktu yang lama. Misalnya ini seperti makanan yang tinggi kandungan lemak. Jadi semakin tinggi kandungan lemaknya, maka pencernaannya akan membutuhkan waktu yang semakin lama juga.
Kemudian ada entero atau usus halus. Ini terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari ini panjangnya sekitar 25 sampai 38 cm. Yang kedua, jejunum atau usus kosong ini panjangnya pada orang dewasa sekitar 1 sampai 2 meter. Dan ileum atau usus penyerapan ini panjangnya sekitar 2 sampai 4 meter. Ileum ini memiliki pH antara 7 sampai 8 yang artinya netral atau sedikit basah. Dan ileum ini berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Di sini disebutkan bahwa usus halus atau entero ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menyerap nutrisi. Jadi sekitar 90% nutrisi makanan yang masuk ke dalam peredaran darah itu berasal dari penyerapan yang dilakukan oleh usus halus. Fungsi yang kedua, menghasilkan zat penting untuk tubuh. Jadi, di usus halus bagian duodenum atau usus 12 jari ini memiliki 2 saluran ya teman. Saluran yang pertama ada saluran empedu. Saluran empedu ini berfungsi untuk menyalurkan cairan empedu yang akan mengubah lemak menjadi bentuk emulsi. Sedangkan yang kedua ini terdapat saluran pankreas yang berfungsi untuk memecahkan beberapa zat seperti lemak, protein, dan karbohidrat dengan jenis-jenis enzim yang dimilikinya agar makanan ini mudah diserap oleh tubuh kita. Yang ketiga ada penetral makanan. Jadi di usus halus ini sebagai penetral makanan dalam pencernaan. Karena di duodenum atau dalam usus 12 jari ini akan mengeluarkan hormon sekretin. Hormon ini nantinya menyebabkan pankreas mengeluarkan sejumlah besar natrium bikarbonat. Natrium ini yang akhirnya meningkatkan pH makanan yang sedang dicerna dari misalnya pH-nya dari 2 menjadi 7. Jadi dari asam menjadi netral. Selain itu, lendir dan cairan empedu juga dapat memiliki efek sebagai penetralisir asam. Fungsi yang keempat berperan dalam imunitas. Jadi selain usus halus ini berfungsi sebagai mencerna dan menyerap makanan, juga berfungsi sebagai imun tubuh. Adanya flora usus pada usus halus memberikan kontribusi positif pada tubuh. Pada ileum ini terdapat Peyer's patches yang berfungsi yang berupa kumpulan nodul limfoid, bagian penting sistem imun yang berada dalam saluran pencernaan. Nah, di sini yang kedua ada appendicitis. Appendicitis ini merupakan peradangan pada appendix atau yang biasa kita sebut dengan umbai cacing. Teman-teman bisa melihat di gambar itu appendix atau umbai cacingnya itu mengalami peradangan. Appendix atau umbai cacing panjangnya ini kira-kira sekitar 10. Jadi bisa dari 3 sampai 15 cm. Organ ini berpangkal di sekum. Di bagian proksimal dari lumennya sempit, sedangkan di bagian distal melebar. Namun pada bayi, appendix ini berbentuk kerucut, lebar pada bagian pangkal dan mengecil pada arah ujungnya. Sekitar 65%
5% kasus, appendix ini terletak di intraperitoneal, dan pada kasus lebihnya appendix ini terletak di retroperitoneal, yaitu di belakang sekum, di belakang kolon ascendens, dan di tepi lateral kolon ascendens. Appendix ini ternyata memiliki fungsi. Fungsinya itu berperan dalam sekresi imunoglobulin. Jadi appendix ini teman-teman dapat menghasilkan lendir sekitar 1-2 ml per hari. Lendir tersebut normalnya dihantarkan ke dalam lumen dan selanjutnya akan mengalir ke dalam sekum. Imunoglobulin A yang sangat efektif dalam pelindungan terhadap infeksi ditemukan juga di appendix ternyata teman-teman. Namun seandainya pengangkatan appendix dilakukan, sistem imun tubuh tidak akan berpengaruh. Yang kemudian ada serosis dan CA hepar. Kalau yang dimaksud dari serosis hepar itu adalah rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut. Sedangkan CA hepar itu merupakan tumor ganas yang bermula dari organ hati. Jadi kedua penyakit ini sama-sama menyerang organ hati. Jadi hati ini terdiri dari beberapa bagian. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar, itu ada lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, ada lobus kuadrat. Jadi di sini lobus kanan ini berukuran 6 kali lebih besar dibanding lobus kiri. Sedangkan lobus kiri ini berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibanding lobus kanan. Kalau lobus caudatus ini, lobus terletak di belakang lobus kanan dan menyelimuti maupun mengelilingi vena cava inferior dan pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. Jadi ini ada di belakang lobus kanan, jadi nggak begitu kelihatan ya kalau digambar teman-teman. Yang keempat ada lobus kuadrat. Lobus ini terletak di bawah lobus caudatus dan terletak mengelilingi kantung empedu. Ini juga tidak kelihatan karena berada di belakang lobus kanan. Lobus hati ini yang saya maksud tadi ini atau hepar memiliki beberapa ligamen. Ligamen yang pertama ada ligamen falciformis. Ligamen yang terbentuk seperti bulan sabit ini terletak di hati bagian depan dan berperan untuk memisahkan lobus kanan dan lobus kiri. Yang kedua ada ligamen koroner. Ligamen ini berada di atas hati dan berlanjut hingga ke bawah diafragma dan berfungsi menyangga bagian atas hati. Yang ketiga ada ligamen trigular. Bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Bagian yang kiri ini gabungan dari ligamen koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sementara yang ligamen trigular kanan ini menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. Terus yang terakhir ada fungsi hepar.
Fungsi heparin ini berhubungan dengan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, serta pembentukan ekskresi empedu. Yang kedua, sebagai tempat sintesis albumin dan fibrinogen. Dan yang ketiga, sebagai detoksifikasi dan ekskresi. Terus kemudian ada CA kolon. CA kolon ini merupakan tumor ganas yang menyerang usus besar. Teman-teman bisa lihat di gambar, itu tumornya itu berada di bagian, kalau di gambar ini di bagian usus besar ya teman-teman. Jadi itu kalau yang tadi itu berada di bagian descendant. Jadi kolon ini juga memiliki beberapa bagian teman-teman. Bagian pertama itu kita sebut dengan bagian ascendant. Ini merupakan bagian yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil terletak di sebelah kiri tubuh ini. Ascendant ini terletak di sebelah kiri tubuh, memanjang dari sekum ke atas. Itu sudah terlihat tanda panahnya, jadi mudah dimengerti ya untuk gambarnya. Yang kedua itu ada transversum. Ini merupakan kolon bagian atas dan terletak mendatar serta membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Yang terakhir itu ada kolon descendant. Ini terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan limpa ke bagian kolon sigmoid. Oh iya, saya lupa, yang terakhir ini juga ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini merupakan bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, dan ini terletak di bawah kolon descendant. Kolon sigmoid ini berbentuk seperti huruf S. Kolon ini berfungsi untuk menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Jadi proses tersebut itu dibantu oleh bakteri baik yang ada pada usus halus. Usus besar maksud saya. Bakteri ini mensintesis vitamin dan memproses limbah sisa pencernaan dari bentuk cair menjadi padat serta melindungi usus dari bakteri yang berbahaya. Proses tersebut disebut juga dengan gerak peristaltik dan biasanya akan memakan waktu sampai 36 jam teman-teman. Ternyata cukup lama ya. Selanjutnya ada tipus abdominalis. Tipus abdominalis ini merupakan infeksi akut yang mengenai saluran cerna usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Karena tadi organ usus halus sudah dijelaskan, maka saya tidak akan menjelaskannya lagi. Yang kemudian ada kolelithiasis. Ini merupakan keadaan di mana terdapat batu pada kandung atau saluran empedu. Kandung empedu ini berbentuk seperti pir, panjangnya sekitar 7 cm sampai 10 cm. Kapasitasnya sekitar 30 ml. Jadi kandung empedu ini terletak pada bagian permukaan inferior dari hati pada garis yang memisahkan labus kanan dan labus kiri. Fungsi dari kandung empedu itu ada membantu proses pencernaan lemak, membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, dan yang terakhir membantu mendetoksifikasi racun dari hati.